Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Demokrasi Pasca Reformasi dengan anggota saya, Sarin Atika Raffi. Saya Rifan Handiana Putra. Saya Dery Setianto. Runtuhnya rezim Orde Baru membawa bangsa Indonesia mengalami saat demokratis. Pada saat Orde Baru, kekuasaan presiden bersifat otoriter dan tidak terkontrol. Namun, masa itu sudah berlalu saat adanya reformasi. Reformasi bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang demokratis, yang dapat ditandai oleh munculnya banyak parpol baru, kebebasan berserikat, dan dibentuknya lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Kelebihan Orde Baru meliputi meningkatnya agrodomestik produk atau GDP per kapita di Indonesia, serta berhasil melakukan program keluarga berencana yang pada masa sebelumnya tidak dilakukan. Kelemahan Orde Baru. Kekurangan masa Orde Baru adalah pemerintah terlalu membatasi media, maraknya praktik korupsi, adanya pelanggaran HAM, terjadi kesepanjangan sosial dan pembangunan yang tidak merata. Keterbatasan dalam menyampaikan pendapat pada masa Orde Baru dan ruang gerak pers dalam menyampaikan pendapatnya sangat terasa. Sedangkan pers pada masa reformasi, masyarakat dan pers memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat termasuk sampai memberikan saran serta kritik kepada pemerintah secara terbuka tanpa perlu ada yang ditakutkan. Pada masa Orde Baru, semua penerbitan seperti koran dan majalah harus memiliki SIUP atau surat izin usaha penerbitan terlebih dahulu. Jika ada pers yang menuliskan artikel menyinggung kebijakan pemerintah, maka mereka akan degradable dan penerbitan serta CIUP dicabut serta majalah Gatra dan Tempo. Dalam hal penyampaian pendapat adanya aturan hukum juga memiliki beberapa perbedaan. Pada masa Orde Lama, banyak terjadi ketidakadilan dan rekayasa pada proses peradilan. Pembagian kekuasaan dalam hukum juga tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, secara de jure atau secara hukum, kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil rakyat dari rakyat. Tetapi ternyata secara de facto dalam kenyataannya, anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar anggota MPR tersebut diangkat berdasarkan pada ikatan kekeluargaan atau nepotisme. Unsur legislatif yang sejatinya dilaksanakan oleh MPR dan DPR dalam membuat dasar-dasar hukum dan kehaluan negara menjadi sepenuhnya dilakukan oleh Presiden Soeharto. Sementara pada masa reformasi, penyimpangan telah diperbaiki secara menyeluruh dengan batasan wewenang kekuasaan yang jelas antar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang diatur dengan tegas dalam undang-undang. Dalam aturan hukum juga memiliki beberapa perbedaan. Pada masa Orde Lama, banyak terjadi ketidakadilan dan rekayasa pada proses peradilan. Pembagian kekuasaan dalam hukum juga tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945. Dasarnya, secara de jure atau secara hukum, kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat. Akan tetapi, secara de facto dalam kenyataannya, anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR tersebut diangkat berdasarkan pada ikatan kekeluargaan atau yang kita sebut nepotisme. Unsur legislatif yang sejatinya dilaksanakan oleh MPR dan DPR dalam membuat dasar-dasar hukum dan haluan negara menjadi sepenuhnya dilakukan oleh Presiden Soeharto. Sementara pada masa reformasi, penyimpangan telah diperbaiki secara menyeluruh dengan batasan wewenang kekuasaan yang jelas antara lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif yang diatur dengan tegas dalam undang-undang.
Perbedaan Orde Baru dan era reformasi juga terlihat dalam bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi bangsa pada masa Orde Baru dengan pembangunan nasional serta kerjasama dengan negara lain berjalan lancar. Banyak prestasi yang dicapai pemerintah khususnya dalam bidang pertanian. Namun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela dan masih terdapat kesenjangan ekonomi yang lebar pada era reformasi. Pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk keluar dari krisis, namun ketimpangan pada sektor ekonomi justru lebih tinggi lagi. Kebijakan politik pada masa Orde Baru yang mendasari adanya perbedaan Orde Baru dan era reformasi juga terjadi pengelompokan dan penyusutan partai politik yang didasarkan pada kesamaan program yang dimiliki, sehingga pemilu diikuti oleh hanya 3 partai politik pada masa Orde Baru. Di masa Orde Baru, pemerintah banyak menorehkan prestasi dengan program-program yang berperan besar pada perkembangan pendidikan di Indonesia dan juga membangun lembaga-lembaga pendidikan terbatas untuk kalangan tertentu. Sedangkan pada masa reformasi, fasilitas pendidikan dibuka untuk semua kalangan termasuk untuk kalangan etis Cina. Pemilihan umum pada masa Orde Baru tidak berlangsung dengan bebas, jujur, dan adil terlepas dari slogan diusungnya. Terjadi pemaksaan untuk memenangkan satu peserta pemilu tertentu, sedangkan pada masa reformasi, pemilu bisa berlangsung dengan lebih bebas, jujur, dan adil, sehingga rakyat bebas memberikan suaranya. Perbedaan Orde Baru dan era reformasi juga terlihat dari pihak pengambilan keputusan, di mana kebijakan ditentukan oleh pemerintah pusat yang mengakibatkan kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sedangkan di era reformasi, dibentuk otonomi daerah untuk memberi pemerintah daerah wewenang untuk mengambil kebijakan pada bidang tertentu. Selanjutnya, pemberantasan korupsi pada masa Orde Baru terjadi korupsi secara terstruktur, masif, dan sistematis. Salah satu sarana korupsi melalui yayasan-yayasan yang dikelola oleh Soeharto dan keluarga serta anak-anaknya. Namun di masa reformasi dilakukan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita sebut KPK pada tahun 2002 untuk membersihkan lembaga-lembaga pemerintahan dari korupsi. Ketidakpuasan rakyat terhadap korupsi inilah yang menjadikan salah satu faktor penyebab runtuhnya Orde Baru. Perbedaan Orde Baru dan era reformasi berikutnya terletak pada bidang budaya dengan membuat kebijakan yang mengharuskan masyarakat keturunan Cina mengubah namanya Cinanya, melarang pertunjukan adat istiadat orang Cina, dan semua kegiatan yang dianggap masuk paham komunis. Pada masa reformasi, semua diskriminasi yang berkaitan dengan Cina dihapuskan oleh Gus Dur. Tahun Baru Cina dijadikan hari libur nasional sebagai penghormatan kepada para keturunan Cina. Kira-kira apa saja sih yang menjadi tantangan bagi Indonesia sendiri dari era reformasi sampai sekarang ini gitu. Salah satunya adalah korupsi, proses korupsi atau kejahatan korupsi. Seperti yang kita ketahui KPK ada itu sejak 2002 kalau nggak salah ya. Nah, dari KPK itu seharusnya korupsi di Indonesia berkurang kan. Nah, tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwasanya kita tidak bisa menghapus sepenuhnya gitu, karena akan ada saja kasus-kasus korupsi di negara ini. Mungkin peradilan atau kejahatan sebelumnya gitu ya tidak menjeratkan para pelaku korupsi gitu. Jadi menurut saya proses korupsi di Indonesia atau peradilan yang ada di Indonesia ini belum terlalu keras untuk mengekang mereka yang melakukan korupsi. Jadi mereka yang melakukan korupsi ini belum ada nih perilaku jerahnya gitu, atau mungkin mereka mempunyai orang-orang belakang yang membackup mereka gitu. Seperti kita ketahui bahwasannya banyak
Dan ada kasus di belakangan ini yang sempat waktu itu terjadi, seperti korupsi dana bansos misalnya. Tapi hukumannya malah diringankan. Nah, jika hukuman itu diringankan, bagaimana dengan para pelaku korupsi yang masih merajalela di muka bumi ini? Bagaimana mereka akhirnya juga tidak jera dengan kelakuan mereka atau perbuatan mereka, dan akhirnya malah membuat mereka korupsi lagi dan lagi, yang malah menjadikan memberikan dampak negatif bagi negara ini gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah persatuan. Mungkin kita masih ingat ya, untuk 2001, sekitar 2001 itu ada kasus perang Dayak Sampit gitu, perang Dayak Madura yang ada di Sampit gitu. Itu adalah salah satu peperangan antar daerah atau antar suku, yang dimana persatuan dan kesatuannya belum timbul secara merata, dimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika belum terjalin erat. Nah, maka dari itu tantangannya adalah bagi Indonesia sendiri, karena Indonesia mempunyai keragaman budaya, adat istiadat yang mengharuskan kita untuk menjadi satu walaupun di antara perbedaan-perbedaan itu gitu. Bukan lagi juga ada kita berbeda ras, terus ada agama kita juga berbeda-beda. Indonesia sendiri memiliki 5 agama yang diakui di Indonesia kan. Nah, bagaimana di antara perbedaan-perbedaan itu kita harus menjadi satu. Kita tidak boleh terpecah belah karena perbedaan itu sendiri, tapi karena perbedaan itu sendiri yang membuat kita menjadi satu. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kekurangan dari kami dan kelebihan itu dari Tuhan. Begitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.